Saudara moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan materi terkait dengan Sakti, aplikasi yang insya Allah akan kita gunakan untuk semua KL dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Lembaga ke depan. Memang saat ini Sakti baru digunakan di 7 kementerian. Ya, kita mulai dari Kementerian Keuangan, kemudian ada PPATK, lalu bertambah 5 lagi yang baru yaitu Setnek, KPK, kemudian Bappenas, Menpan RB, dan LKPP. Plus juga ada satu KL Bun atau bagian dari KL Bun yaitu bagian dari BA Bun yaitu Dak Fisik Dana Desa. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sekilas tentang Sakti dulu kita mulai. Langsung saja slide yang berikutnya, minta tolong. Nah, sebenarnya Sakti ini merupakan jawaban dari salah satu rekomendasi bahwasanya penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis aktual harus menggunakan aplikasi terintegrasi. Nah, sistem yang kita coba bangun ya untuk sisi KL yang kita sebut dengan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, yang mana sesuai dengan namanya, sistem ini memang menggantikan atau akan menggantikan sebagian besar aplikasi-aplikasi pengelolaan keuangan yang saat ini ada, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Sehingga kedepannya diharapkan hanya ada 2 aplikasi besar yang ada terkait dengan pengelolaan keuangan negara, yaitu SPAN di sisi BUN, yang ini sudah cukup lama kita gunakan di KPPN, Kanwil di JPP sampai dengan BA BUN yang ada di pusat yang menghasilkan laporan keuangan BUN. Kemudian di sisi KL harapannya yang saat ini banyak sekali aplikasi, masing-masing aplikasi punya platform sendiri-sendiri, punya database sendiri-sendiri, kemudian bahasa pemrogramannya juga masing-masing, ya, database-nya dan aplikasinya terdistribusi, itu akan kita satukan dalam satu aplikasi namanya Sakti. Sehingga LKKL, ya, ini harapannya nanti kita hasilkan langsung dari aplikasi Sakti. Sehingga ketika kita menyusun LKPP cukup menggunakan data Sakti ditambah dengan data SPAN, itu nanti akan menghasilkan LKPP. Nah, penerapannya sendiri secara bertahap. Ya, secara bertahap. Untuk tahun ini, sebagian modul di Sakti sudah diterapkan untuk semua kementerian lembaga, yaitu modul admin dan modul anggaran. Sedangkan keseluruhan modul Sakti yang ada 9 modul, ya, itu baru diterapkan di 7 kementerian lembaga. Dan Kementerian Keuangan sebagai pionirnya sudah 2 kali atau 3 kali, ya 2 kali ini menyusun laporan keuangan dengan Sakti, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut. Nah, Sakti itu sendiri apa? Yang jelas Sakti adalah aplikasi yang terintegrasi. Terintegrasi apanya? Yang pertama terintegrasi aplikasinya. Jadi seluruh modul yang ada atau seluruh aplikasi keuangan yang ada saat ini, mulai dari RKKL DIPA, kemudian SAS yang di situ ada Silabi juga di dalamnya, kemudian yang Bapak Ibu gunakan untuk penyusunan laporan keuangan dan BMN, persediaan, simak BMN dan Saiba itu akan disatukan ya di Sakti. Ya. Lalu database-nya pun juga satu, single database. Ya. Single database di mana data yang Bapak Ibu rekam, transaksi yang Bapak Ibu rekam itu akan masuk ke database tunggal, ya, database nasional, di mana kita juga punya dua tempat penyimpanan. Yang pertama tempat penyimpanan yang utama yang kita gunakan untuk transaksional itu, yang kedua untuk cadangannya. Ketika nanti suatu saat terjadi keadaan atau kondisi yang di luar keinginan kita, misalkan ada gempa, ya ada musibah-musibah yang lainnya, ya kemudian database utama itu ya letak, ya database utama itu kemudian kena gempa tadi, maka kita bisa langsung switch ke database cadangan. Dan ini di 20 yang berbeda, ya harapannya walaupun terjadi
kondisi yang tidak normal di satu tempat, kita masih tetap bisa menggunakan sakti. Ya, jadi database-nya terintegrasi secara nasional, disimpan di satu tempat. Ya, sehingga data-data mulai dari data anggaran sampai pertanggungjawaban, data-data semua KL itu akan menyatu di sana. Ya mungkin kalau Bapak Ibu sekarang mirip dengan Erekon LK, hanya bedanya kalau Erekon LK itu kan hanya data pertanggungjawaban, data pelaporan, data BMN. Di sana tidak ada data RKKL, tidak ada data kontrak, tidak ada data supplier, tidak ada data pelaksanaan anggaran. Ya, nah kalau di Sakti semua data itu ada di satu tempat, ya, yang kita sebut dengan database tunggal tadi. Ya. Kemudian siapa penggunanya? Penggunanya adalah kementerian lembaga, sebagaimana namanya tadi yang sudah kita sebutkan, berarti dari satker sampai tingkat kementerian itu menggunakan sakti. Ya, bahkan sakti sudah digunakan juga di luar kementerian, yaitu misalkan di DJA selaku preview anggaran, dia juga menggunakan sakti. Ya. Kemudian fungsinya seperti apa? Fungsinya sakti ini nanti digunakan menggantikan aplikasi existing, berarti fungsinya mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban. Jadi siklus APBN lengkap dari mulai penyusunan RKKL, kemudian sampai menjadi DIPA, kemudian nanti ada siklus pelaksanaan anggaran, ya kontraktual, kemudian apa kegiatan-kegiatan belanja dan pendapatan, ya sampai dengan nanti pertanggungjawabannya ketika dari kegiatan yang ada menghasilkan BMN, baik itu berupa persediaan maupun aset tetap, ya ataupun berupa jasa. Nah itu nanti otomatis akan terlaporkan di aplikasi Sakti. Nah karena dia ada di sisi KL, maka dalam operasionalnya dia berinterface dengan SPAN sebagai aplikasi yang dibun. Jadi ada tektokan, ya, ada kerjasama antara Sakti dengan SPAN dalam rangka ya untuk menghasilkan dokumen-dokumen yang memang diproses di dua tempat ini. Misalkan ketika Sakti ingin mendaftarkan supplier, maka nanti datanya dikirim ke SPAN. Ya, nanti di SPAN akan mengeluarkan persetujuan nomor register supplier. Demikian juga ketika di Satker ada pekerjaan kontraktual, maka kontraknya ya akan dikirim ke SPAN, maka SPAN akan mengeluarkan nomor register kontrak. Ya, sampai dengan nanti ketika terjadi proses pembayaran, ya Satker mengeluarkan SPM, maka nanti SPAN akan mengeluarkan SP2D. Begitu seterusnya, dan ini tektokannya sebenarnya sudah jalur virtual, ya, jadi tidak ada ADK atau file yang di-create, ya, kemudian ditaruh di flash disk atau di apa media penyimpan, tapi langsung masuk ke portal SPAN untuk kemudian diambil oleh SPAN, diproses di SPAN. Baik, lanjut. Lanjut, Mas. Untuk memudahkan pemahaman kita terkait dengan Sakti, kita akan coba melihat gambaran aplikasi existing yang Bapak Ibu sekalian sudah familiar ya dengan aplikasi existing. Sebelah kiri dan kanan yang di sisi luar itu adalah aplikasi existing. Aplikasi perencanaan anggaran dulu menggunakan RKK DIPA yang desktop aplikasi, database-nya ada di Satker masing-masing, aplikasinya juga ada di Satker masing-masing. Ya. Nah, data DIPA ini sebenarnya yang membutuhkan atau yang memerlukan bukan hanya teman-teman bagian anggaran, tapi juga diperlukan oleh bagian pelaksanaan anggaran sebagai kontrol pagu. Karena nggak mungkin kita bisa belanja tanpa ada pagu. Maka ya pada waktu kita belum Sakti, ya data pagu itu dikopi oleh aplikasi SAS. Ya. Demikian juga ketika kita harus menyajikan laporan realisasi anggaran, baik itu LRA belanja maupun LRA pendapatan, maka ya karena data DIPA-nya itu sendiri, kemudian SAS-nya juga punya database sendiri, Saiba itu melakukan copy pagu dari SAS, yang sebenarnya itu hasil kopian dari aplikasi RKKL DIPA. Nah di Sakti tidak seperti itu. RKKL DIPA nanti akan menjelma menjadi modul penganggaran, di mana data-data penganggaran ketika Satker ingin mengajukan rencana kerja ya anggaran kementerian lembaga, itu sudah mulai diproses dari modul penganggaran. Nah, modul yang lainnya sebagai penggantinya SAS nanti ada modul komitmen dan pembayaran serta bendahara, itu tinggal baca saja apa yang sudah diproses di modul penganggaran. Demikian juga ketika
nanti sudah sakti, modul Saiba akan digantikan oleh modul GL pelaporan, maka data anggarannya pun tinggal baca dari data anggaran yang sudah diproses oleh modul penganggaran. Jadi tidak ada lagi transferan data, tidak ada lagi copy data. Kenapa? Ya, karena data itu akan di-entry oleh ya modul yang memang berkepentingan atau memang punya wewenang untuk itu, yaitu modul penganggaran. Maka di sana nanti akan ada proses RKKL, kemudian di Pak Awal, di Pak Revisi. Nah, itu semuanya ada di modul penganggaran. Dengan seperti ini maka ya tidak ada perbedaan lagi data anggaran antara di modul penganggaran, kemudian yang digunakan untuk belanja dan yang digunakan untuk laporan. Kalau sebelumnya bisa jadi ada kemungkinan berbeda, minimal beda sementara ketika RKKL itu sudah revisi, kemudian SAS belum mengambil, Saiba belum mengambil, maka ada beda antara data anggaran di RKKL dengan SAS dengan Saiba. Ya. Kemudian ketika di pelaksanaan anggaran kita punya SAS, sistem aplikasi Satker, yang di situ ada SPP, SPM, termasuk untuk mencatat SP2D. Dan di sana juga ada sub aplikasinya Silabi untuk membuat LPG bendahara. Maka ya modul yang ada di pelaksanaan anggaran itu nanti di Sakti akan berubah menjadi modul komitmen, modul bendahara, dan modul pembayaran. Ya, di mana ya fungsinya masih mirip dengan yang sekarang atau hampir sama dengan sekarang. Modul komitmen ya fungsinya terkait dengan manajemen supplier, ya mendaftarkan supplier, menonaktifkan supplier, kemudian manajemen kontrak, membuat kontrak, addendum kontrak, ya kemudian terkait dengan pencatatan BAST dan seterusnya. Ya termasuk nanti di modul komitmen itu dicatatlah capaian output yang kemarin mungkin kita menerapkan capaian output yang baru ya lebih detail dari sebelumnya. Nah itu nanti yang menginput di modul komitmen. Ya. Kemudian Silabi digantikan oleh modul bendahara, di mana pencatatan-pencatatan atau pengelolaan terkait dengan kas bendahara pengeluaran, termasuk nanti di sini ada pencatatan kwitansi, pencatatan pungutan potongan pajak, ya, kemudian pencatatan uang masuk dan seterusnya, itu ada di modul bendahara. Ya. Nah, termasuk nanti yang sekarang itu digunakan untuk membuat SPP, SPM, ya, nanti akan digantikan oleh modul pembayaran. Ya. Nah, kemudian ya modul pelaporan yang saat ini Bapak Ibu gunakan untuk membukukan barang-barang milik negara berupa persediaan, aset tetap maupun aset tak berwujud, maka akan digantikan oleh modul persediaan dan modul aset tetap. Ya. Lalu ada modul GL pelaporan yang nanti fungsinya ya untuk menghasilkan laporan keuangan, fungsi utamanya. Ya, tapi di sana juga nanti bisa melakukan tracing terhadap transaksi-transaksi pembentuk jurnal dari modul-modul yang lain. Jadi modul GL pelaporan ini di Sakti itu dari sisi clerical pekerjaannya sangat dimudahkan. Karena apa? Jurnal-jurnal itu sudah terbentuk dari modul-modul yang lain, dari mulai modul anggaran, ya, kemudian tadi ada modul komitmen bendahara pembayaran, itu sudah mengklik jurnal masing-masing, ya, baik itu terkait dengan ketika pencatatan BAST, kemudian ketika pembuatan SPP, ketika ada SP2D, ketika catat kwitansi, ya, atau ketika pungut pajak, ya, ketika setor pajak, ketika catat setoran SBS, ya, kemudian tercatat SPP dan seterusnya, itu sudah langsung ke jurnal, ya, sehingga nanti begitu modul-modul itu sudah transaksi, sebenarnya modul pelaporan itu sudah mendapatkan jurnal. Artinya apa? Tiap hari di Sakti itu bisa bikin laporan, ya, tiap hari bikin laporan dari mana? Datanya dari modul-modul yang lain. Plus di Sakti sudah kita kembangkan satu modul yang sebelumnya belum pernah ada aplikasinya di existing, yaitu modul piutang. Bapak Ibu yang punya piutang TGR, misalkan ada pegawai yang menghilangkan barang milik negara kemudian diproses TGR. Saat ini kalau kita lihat di Saiba laporannya gelondongan, ya, piutang TGR misalkan 10 juta. Tapi kita tidak tahu rincian dari piutang TGR itu dari mana saja, kecuali kita bukan secara manual, ya mungkin menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Nah di Sakti detail dari piutang TGR yang dilaporkan di Saiba sekarang itu akan bisa ditelusuri sampai dengan
per debiturnya. Bahkan bukan hanya per debitur, tapi per ID piutangnya. Ya, bedanya apa ID debitur dengan piutang? Ya, bedanya adalah satu orang debitur itu bisa memiliki beberapa ID piutang. Contohnya kalau ada seseorang yang tahun lalu misalkan menghilangkan motor kena TGR, maka dia akan dibuat transaksi piutangnya, akan membentuk ID misalkan ID 1 gitu ya. Ya, kemudian dia nyicil, ya dipotong pajak, dipotong gaji dan seterusnya atau nyicil dengan store. Tahun ini ternyata dia kena musibah lagi menghilangkan laptop, ya maka dia akan punya urusan dengan modul piutang lagi. Dia akan buat lagi ID piutang yang baru, ya yaitu ID piutang 2. Sehingga satu orang debitur ini dia punya 2 kartu piutang. Dan masing-masing kartu itu nanti kita bisa menelusuri kapan piutang itu terjadi, kemudian kapan dia bayar, ya pihak ketiga atau pihak itu bayar, baik itu dengan cara dipotong gaji atau dalam tanda kutip dipaksa, ya atau dia sukarela store ke negara dengan SSBP, ya surat penangguhan pajak, atau dia store melalui bendahara, melalui surat bukti store atau SBS. Sehingga nanti di modul piutang itu kita bisa melihat ya masing-masing rincian orang yang punya utang ke satker kita itu siapa saja. Ya, kemudian statusnya seperti apa? Apakah masih lancar atau kurang lancar, ragu-ragu atau macet. Bahkan kita bisa menghitungkan penyisiannya otomatis. Mirip dengan kalau di Simak Payment ada penyusutan, maka di modul piutang itu nanti ada perhitungan untuk penyisian piutangnya. Ya, kita otomasi penghitungannya sesuai dengan klasifikasi kualitas piutangnya. Ya, termasuk nanti ada di modul piutang itu pelimpahan ke DJKN ketika sudah macet, kita tidak bisa atau tidak mampu lagi menagih, kita serahkan kepada dalam tanda kutip debt collector-nya negara, yaitu teman-teman di DJKN, ya PUPN, Panitia Urusan Piutang Negara. Ada fitur itu nanti, ketika kita serahkan ke DJKN, kemudian ada setoran lagi, maka akan kita update sebagai setoran untuk piutang yang sudah pernah ada, dia akan mengupdate buku piutang kita. Ya, termasuk nanti hapus buku dan hapus tagih, kita sediakan fiturnya di modul piutang ini. Ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, apa yang paling membedakan dengan existing, kita lihat yang di tengah, yaitu tabungnya. Dulu, pada waktu kita pakai aplikasi, bukan dulu ya, termasuk yang sekarang masih pakai aplikasi existing, tabung dari aplikasi atau database tempat penyimpanan data dari aplikasi itu masing-masing. Masing-masing aplikasi, masing-masing satker. Nah, sehingga terjadi kendala misalkan ada pergantian user, kemudian laptopnya dibawa, backupnya tidak tahu mana yang terakhir, sehingga bisa jadi yang sering terjadi kan tadi, ya datanya nggak nyambung antara operator yang lama dengan yang baru. Dan itu mungkin bisa jadi kenapa di Elektron LK itu muncul saldo minus, bisa jadi yang minus itu saldo 1 tahun lalunya bisa juga, ya karena bisa jadi nggak nyambung tadi, ya mungkin nanti bisa ditelusuri minusnya di kapan. Nanti sakti tabungnya jadi 1. Tabung 1 itu memuat semua data mulai dari anggaran sampai dengan kalau Bapak itu bikin jurnal penyesuaian di modul GL. Modul GL itu nanti transaksinya hanya jurnal penyesuaian dan jurnal manual lah, kurang lebihnya begitu. Selain itu semua dari modul-modul yang lain. Nah, itu disimpan di situ, disimpan di satu tempat. Yang kedua, tempat nyimpennya tadi kita sudah sampaikan, itu bukan ada di satker, bukan ada di KL, tapi adanya di ya secara nasional di satu tempat. Ya, yang tadi kita sampaikan sebenarnya realnya ada 2 tempat. Ya, satu adalah server utama, satu server cadangan tadi. Saya lanjut, Mas. Bisa dilanjut. Nah, untuk laporan keuangan sendiri, ya front end-nya atau tempat yang untuk menghasilkan laporan keuangannya, kita tempat nyetaknya itu ada di modul GL pelaporan. Jadi modul GL pelaporan itu nanti setelah disupport dari modul-modul yang lain itu tinggal melakukan posting. Ya, posting itu seperti kalau kita ingin membuat neraca saldo. Jadi ada transaksi di jurnal kemudian diposting. Dan tutup periode. Itu pun kita sudah otomasi. Kalau Bapak Ibu tidak ingin posting hari ini karena kita tidak perlu laporan hari ini, maka malam hari nanti itu sudah diposting otomatis. Jam 00 itu sudah jalan postingnya. Besok kita sudah bisa lihat laporan sampai dengan hari ini. Ya. Kemudian
kita DGL itu mengenal adanya tutup periode, di mana tutup periode itu fungsinya adalah untuk membawa saldo akhir bulan lalu atau periode lalu menjadi saldo awal bulan ini. Jadi kalau kita ingin membuat laporan bulan Juni, maka kita harus memastikan bahwasanya sampai dengan bulan Mei periodenya sudah ditutup, di close, berarti saldo akhir Mei akan terbawa ke Juni. Kemudian transaksi hari ini kita posting. Kalau kita ingin laporan hari ini, tapi kalau kita hanya ingin laporan sampai kemarin, nggak usah ngapa-ngapain, tinggal dicetak saja. Kenapa? Karena yang transaksi kemarin sudah diposting otomatis oleh mesin tadi malam, ya, itu. Kemudian bagaimana kalau sudah tutup periode? Kalau sudah tutup periode, konsekuensinya kita tidak bisa lagi membukukan transaksi yang di bulan yang ditutup periodenya. Maka karena kita mengenal adanya post audit dari BPK, yang mana BPK itu mengaudit sampai lewat tahun, bahkan memang di setelah kita selesai tahun anggaran gitu ya. Bahkan kemarin mungkin di bulan Mei itu baru selesai kurang lebihnya begitu. Maka kita menyediakan 14 periode. Nah, periode 13-14 itu fungsinya nanti kalau ada temuan audit, ya, maka kita akan bukukan di periode 13. Ya. Masih ada temuan lagi, kita bisa bukukan di periode 14. 13-14 itu sebenarnya adalah periode new normal lah, periode abnormal kurang lebihnya begitu. Ya, normalnya itu periode hanya 12. Tapi karena kita ingin mengakomodir kalau ada temuan-temuan nanti, kita masih bisa masukkan di bulan atau di tahun lalu, di tahun anggaran yang di audit itu, maka kita sediakan periode 13-14 itu. Dia akan masuk tanggal 31 Desember tahun lalu, tapi periodenya itu kita kasih inisial 13 dan 14. Baik, lanjut. Lanjut, Mas. Nah, dokumen sumbernya sebenarnya sama dengan yang existing karena aplikasi ini kan terus saja ya, hanya mungkin agak lebih banyak yang bisa kita ambil di Sakti karena database kita terpusat, kita juga berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem lain yang database-nya terpusat. Nah, yang pertama kali Bapak Ibu nanti akan menggunakan Sakti melakukan migrasi saldo awal. Dari mana migrasinya? Dari aplikasi existing. Ya, tapi ke depan kita akan coba untuk melakukan migrasi dengan data Erecon LK. Sehingga yang perlu dipersiapkan sebelum masuk Sakti, termasuk tadi yang banyak ditanyakan, adalah pastikan data-data di existing itu normal, terutama data BMN dan persediaan. Ya, tidak ada yang minus, tidak ada yang kuantitasnya sudah 0 rupiahnya ada, atau rupiahnya ada, kuantitas rupiahnya 0, kuantitasnya masih ada, dan seterusnya. Itu dipastikan juga. Ya, sehingga menu normalisasi yang saat ini ada di SIMAK BMN itu perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya, pastikan data kita itu sudah normal, ya, walaupun belum tentu benar ya, tapi ini mah normal, ya, atau new normal lah tadi ya. Artinya tidak ada yang minus lagi, tidak ada yang kuantitasnya minus atau rupiahnya minus, tidak ada yang nol di kuantitas tapi rupiahnya ada atau sebaliknya. Nah, kita akan migrasikan dari data audited ya satker masing-masing ya, yang ke depan kita akan coba kembangkan dari Erecon LK, dan kita sudah mulai tahun ini kita sudah melakukan migrasi untuk GL langsung dari Erecon, tidak dari satker lagi. Tapi untuk aset dan persediaan kita masih menggunakan datanya aplikasi persediaan dan SIMAK BMN, karena memang di Erecon LK untuk yang persediaan itu belum lengkap data untuk kita migrasikan, khususnya data terkait dengan referensi kode barangnya. Yang kedua, dokumen anggaran. Dokumen anggaran sudah diproses oleh teman-teman di modul penganggaran, dan ini sekarang sudah diterapkan di keseluruhan satker, 20 ribuan satker itu sudah menggunakan modul anggaran di Sakti. Ya. Nah, dengan adanya modul anggaran itu mungkin kemarin Bapak Ibu sekalian sudah bisa dapat data anggaran lebih dulu, ya, dibandingkan dulu pakai RKK. Kenapa? Karena ini langsung interkoneksi dengan SPAN custom web anggaran. Ya. Termasuk nanti proses revisi dan seterusnya itu sudah menggunakan modul anggaran. Kemudian dokumen transaksi berjalan ini yang paling banyak. Nah, untuk yang teman-teman yang sudah menggunakan Sakti, tentunya setelah menggunakan Sakti kita lupakan SAS, kita lupakan Silabi, ya, kita juga sudah melupakan Saiba, SIMAK BMN, dan persediaan. Kenapa? Karena sudah gunakan Sakti semua. Ya, jadi tidak perlu menengok lagi ke belakang, sudah gunakan itu saja.
perkara nanti mungkin masih ada beberapa yang perlu diperbaiki dari aplikasi, tetap ya kita akan berproses untuk perbaikannya, termasuk juga perubahan mindset dari teman-teman operator ini. Ya, tadi di gambar yang sebelumnya tadi itu digambar bulat-bulat modulnya, kemudian beririsan. Maksudnya apa? Kunci suksesnya Sakti itu adalah sinergi, ya, kolaborasi, koordinasi. Ya, 3 kata kunci itu yang perlu diaplikasikan di Satker. Karena apa? Datanya itu akan mengalir dan satu modul itu akan memengkari modul yang lain. Ya, seperti data anggaran itu akan mensupport modul pelaksanaan dan modul pelaporan. Data di pelaksanaan akan mensupport data di sisi pelaporan dan juga sisi anggaran. Kenapa? Karena ketika teman-teman di pelaksanaan anggaran mulai dari bikin kontrak, ya, bikin kontrak itu dia akan mencadangkan pagu. Pagu itu kan adanya di anggaran, sehingga nanti ketika revisi yang sudah ada kontraknya itu nggak bisa direvisi, ya, anggarannya, kecuali kontraknya dibatalkan. Ya. Demikian juga dia akan mensupport ke modul di pelaporan. Kenapa? Transaksi di modul komitmen, ya, di modul komitmen ya, itu akan mensupport ke laporan keuangan, baik itu di LO misalkan ketika catat BAST berupa jasa, ya akan muncul taksi jurnal beban, maupun di neraca ketika ada BMN-nya. Ya. Ya, maka tadi perubahan mindset dari teman-teman pemegang sakti, baik itu operator, validator maupun approval-nya itu sangat diperlukan. Kalau dulu mungkin kita masih bisa masing-masing kerjanya, kemudian transaksinya nanti dulu aja kalau sudah mau rekon, atau nanti dulu aja kalau sudah mau susun laporan keuangan, maka sekarang nggak bisa lagi. Ya, harus setiap transaksi segera kita tindak lanjuti agar setiap hari kita bikin laporan keuangan, maka pada waktu rekon pertama kali buka itu harapannya sudah langsung sama. Pada waktu kita diminta untuk bikin laporan keuangan, pada hari pertama itu sudah bisa menerbitkan laporan keuangan. Baik itu tingkat satker, wilayah, satu kementerian, karena sudah nggak ada jarak lagi di Sakti. Datanya di satu tempat, ya maka nanti ketika satker itu cetak laporan, hari itu juga atau saat itu juga kementerian bisa cetak laporan. Ya. Kemudian dokumen pengesahan seperti SP3BLU, kemudian hibah, ya pengesahan hibah, SP3L atau SP2L ya. Kemudian dokumen pengesahan hibah barang, MPLBJS itu juga kita akomodir di Sakti, bahkan untuk dokumen MPLBJS itu langsung kita tektokkan dengan Sepan, ya tidak perlu lagi ada file yang di-grade dari Sakti ke Sepan, karena apa? Sudah komunikasi langsung antara Sepan dan Saktinya. Kemudian di GL kadang-kadang masih memerlukan beberapa penyesuaian, khususnya misalkan terkait dengan transaksi accrual yang dulu diatur di 62 kalau salah ya, tahun 2009 dulu ya, yaitu belanja yang masih harus dibayar, belanja dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima maupun pendapatan diterima di muka. Nah itu kalau ada ya dilakukan jurnal manual, jurnal penyesuaian, itu pun mungkin hanya setahun sekali atau 6 bulan sekali. Ya. Kemudian kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman perpajakan ketika menerbitkan SPMKP, ya kita interkoneksikan dengan data-data perpajakan, termasuk juga ketika terkait dengan pelaporan untuk LLA pendapatan pajak, ya estimasi pendapatan pajak maupun realisasi pendapatan pajak kita interkoneksikan, sehingga teman-teman di DJP itu sudah tidak perlu lagi entry data terkait dengan target pendapatan pajak maupun realisasinya. Termasuk dengan utang piutang pajak, ya kita sudah interkoneksikan dengan teman-teman DJP. Lalu dengan Siman, nah ini kalau dengan Siman berarti termasuk Bapak Ibu sekalian. Siman ini aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan BMN. Penata usahanya kan di Simak BMN atau di Sakti Modul Aset Tetap dan Persediaan, kurang lebih yang begitu. Nah kita melakukan interkoneksi dengan data-data Siman, di mana Satker Sakti tidak perlu lagi upload data ke Siman, ya itu sudah otomatis kita akan kirimkan data dari Sakti ke Siman. Demikian juga ke depannya kita ingin mengembangkan ya tektokan dengan Siman, misalkan terkait dengan usul hapus, penghapusan dan seterusnya, harusnya ada trigger, ya misalkan dari
sakti ke Siman, nanti dari Siman punya balikan. Dan ini sudah kita terapkan pada waktu tahun lalu kita melakukan pembukuan hasil sensus BMN ya terhadap kurang lebih 500 ribuan NUK BMN yang disensus oleh Kementerian Keuangan. Hasilnya ada yang tidak ditemukan, ada yang berubah kondisi, itu sudah bisa dicatat otomatis di Sakti. Ya, jadi Satker tidak perlu ngentri, hasil dari sensusnya itu apakah berubah kondisinya dari baik menjadi rusak berat, ataukah ternyata barangnya yang tadinya dilaporkan 10 ketemunya hanya 8, sehingga yang 2 itu perlu dihentikan penggunaan, itu diotomasi di Sakti dengan cara interkoneksi dari Siman. Satker tinggal melakukan validasi dan approval. Lanjut. Nah, ini kurang lebih mekanisme penyusunannya untuk laporan keuangan di Sakti. Migrasi hanya sekali sudah kita lakukan untuk 7 KL, kemarin terakhir yang 5 KL. Setelah itu, untuk tahun anggaran berjalan, ya hari-hari kita sudah otomatis membuat laporan keuangan, karena dari semua modul yang ada, kecuali admin ya, kalau admin kan memang modul yang tidak punya transaksi, dia terkait dengan manajemen user, ya, dan manajemen referensi. Nah, dari mulai anggaran, kemudian komitmen bendahara, pembayaran, lalu ada persediaan aset tetap piutang, itu sudah otomatis nanti mensupport jurnal-jurnal sesuai dengan tusinya masing-masing modul itu. Nah, di modul GL tinggal melakukan validasi dan posting yang tadi kita sudah sampaikan, itu pun kalau kita tidak ingin buru-buru sudah diwakili oleh aplikasi di malam harinya. Yang perlu kita lakukan adalah tutup periode. Ketika tutup periode, pastikan transaksi di bulan yang ditutup itu sudah selesai. Kenapa? Kalau sudah ditutup, kita tidak bisa lagi transaksi di bulan itu, maka nanti berlakulah mekanisme koreksi. Jadi kita akan masukkan di periode yang masih terbuka, ya dia masuk laporan di periode yang masih terbuka itu. Nah, kalau sudah tutup periode, sudah posting, laporan sudah bisa dihasilkan. Baik laporan tingkat Satker maupun laporan tingkat konsolidasian. Nah, sekarang kita juga masih berhubungan dengan Erekon LK, karena Rekon kita masih menggunakan aplikasi itu. Nah, Satker-Satker yang sudah menggunakan Sakti ini juga tidak perlu lagi upload ke Erekon. Kenapa? Secara otomatis nanti ketika Satker sudah tutup periode, kemudian Rekonnya sudah buka, Erekonnya, lalu belum bar, itu akan di-push otomatis dari Sakti ke Erekon mengikuti jadwal-jadwalnya Erekon. Kalau Erekon 4 kali sehari dia olap, maka Sakti juga akan mengirim data sebelum Erekonnya olap. Ya. Lanjut, Mas. Mungkin kita sekilas masuk ke modul-modul yang ada ya, terkait dengan laporan keuangan itu apa sih reporting dari modul-modul di Sakti itu, misalkan yang terkait dengan anggaran. Anggaran itu fungsi utamanya yang menggantikan RKKL saat ini, mulai dari RKKL, kemudian KPJM, dan seterusnya, ya termasuk nanti mekanisme revisi. Nah, yang disupport atau yang disumbangkan modul penganggaran ke pelaporan adalah terkait dengan data-data anggaran. Berarti nanti kaitannya dengan LRA, baik LRA belanja maupun LRA pendapatan. Ya. Jadi ketika teman-teman di modul penganggaran melakukan revisi, maka nanti anggaran semula atau anggaran awal dibandingkan pagu setelah revisi tentunya sudah otomatis berubah atau berbeda. Lanjut. Lanjut kita ke modul pelaksanaan, ada komitmen dan bendahara serta pembayaran. Di modul komitmen ini intinya ada 3, sekarang ada 4 ya, kemarin ada 3, yaitu manajemen supplier, pencatatan supplier, calon penerima pembayaran pemerintah. Kemudian manajemen kontrak, kalau ada perusahaan kontraktual, ya maka nanti yang bukan komitmen. Kemudian bank garansi. Nah, yang ada kaitan dengan modul pelaporan adalah ketika ada berita acara serah terima, baik BAST-nya itu nanti berupa barang atau jasa. Inilah yang membedakan aplikasi existing dengan aplikasi Sakti. Ya, di mana di Sakti komitmen itu punya peran yang sangat penting terhadap modul pencatatan BMN, persediaan maupun aset tetap dan APB. Tidak bisa nanti persediaan aset tetap ya maupun ATP itu dicatat pembeliannya atau pengadaannya ya atau penyelesaian tawaran langsung atau pengembangan langsung atau peluang KDP atau pengembangan KDP-nya tanpa ada trigger BAST atau BAKP atau BAPP yang dicatat oleh modul komitmen terlebih dahulu. Kalau sekarang Bapak Ibu ingin mencatat pembelian di persediaan atau di silang BMN,
mau beli apa saja bebas, tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang memvalidasi. Ya, kenapa? Karena memang aplikasinya terpisah dari SaaS, terpisah dari aplikasi yang mencatat BAST itu. Ya, sehingga modul komitmen ini ya penting sekali peranannya terhadap teman-teman di BUMN. Ya. Maka pada waktu BST, modul komitmen itu nanti akan mencatat ketika dia itu output kegiatannya berupa barang, baik barangnya sudah jadi atau masih setengah jadi, ya KDP ataupun barang-barang yang sudah jadi, maka akan dicatat dulu oleh teman-teman di modul komitmen, ya sebelum nanti digunakan untuk membuat resume tagihan atau SPP. Ya. Contohnya misalkan kalau ada pembelian laptop, ya, maka teman-teman di modul komitmen itulah yang nanti mencatat atau membukukan laptopnya pertama kali. Dia yang menginisiasi untuk membukukan barangnya berupa laptop, ya, jumlahnya berapa, rupiahnya berapa. Lalu apa tugasnya modul aset? Dia tinggal mendetailkan laptop itu mereknya apa, tipenya apa, ya, spesifikasinya seperti apa. Tapi bahwasannya berapa harga laptopnya jumlah berapa, itu modul komitmen nanti yang membukukan. Jadi pemilihan kode barang pertama kali jadi modul komitmen untuk BMN yang diperoleh dari APBN. BMN yang ada hubungannya dengan DIPA Satker itu. Adapun transaksi BMN yang tidak ada hubungan dengan DIPA, maka modul aset tetap itu mandiri, independen. Demikian juga modul persediaan. Ya. Termasuk nanti kalau dia memberi ATK, maka teman-teman modul komitmen lah yang mencatat ATK itu. ATK jumlahnya berapa, rupiahnya berapa. Walaupun masih dalam bentuk pencatatan global, yaitu 10 digit kode barang persediaan. Nanti yang mendetailkan 16 digitnya di modul persediaannya. Ya. Termasuk kalau hanya menghasilkan jasa, maka nanti dia pilih jasa. Kalau jasa otomatis nanti akan terjurnal ya beban jasanya. Ya, misalkan beban 5211 ya, pada utang belum terima tagihan. Nah, dari sini sebenarnya Sakti itu menerapkan konsep yang ada di PSAP 07 terkait dengan pengakuan aset. Bahwasanya aset itu sudah bisa kita akui, sudah harus kita akui ketika hak pemilikan berpindah. Pada waktu ada BST atau BAKP, ya, termin pembayaran, itu sudah menjadi milik kita asetnya, karena sudah diserahkan dari pihak ketiga. Walaupun kita belum bayar, jadi ketika kita mencatat aset di Sakti itu tidak perlu menunggu SP2D. Bahkan tidak perlu menunggu SPP. Pada saat sudah ada BST itu sudah bisa langsung kita catat. Maka jurnal yang dibuat di modul komitmen itu adalah aset belum register, debitnya, kreditnya, utang belum terima tagihan. Nah, modul komitmen akan bercabang ke dua tempat. Ya, aset belum registernya nanti diselesaikan oleh modul persediaan atau modul aset tetap tergantung kode barangnya apa, sedangkan utangnya akan diselesaikan oleh modul pembayaran. Nah, antara penyelesaian aset register dengan utang itu boleh dibilang tidak ada kaitan. Ya, tidak ada kaitan. Karena kita boleh punya aset ya, tapi belum bayar. Ya, makanya kita tetap akui tadi utangnya. Ya. Nah, utangnya nanti akan diselesaikan oleh SPP sampai dengan SP2D, sedangkan aset registernya akan diselesaikan oleh modul aset dan persediaan. Sehingga di sini, setiap hari sebenarnya di Sakti itu aset register bisa hilang. Kalau tadi mindset dari operator, ya koordinasi, sinergi, kolaborasi antar operator itu baik. Kenapa? Karena setelah mencatat BST, dinyatakan BST-nya ini valid, maka langsung bisa hari itu juga atau saat itu juga teman-teman modul persediaan dan modul aset mendetailkan, mencatat pembeliannya atau mencatat pengembangan langsungnya atau mencatat KDP-nya, sehingga aset registernya akan hilang, berubah menjadi asetnya. Jadi contohnya misalkan beli ATK, modul komitmen akan terjurnal di BST-nya itu persediaan belum register pada aset pada utang belum terima tagihan. Maka ketika ATK-nya didetailkan, oh ini ternyata ada spidol, ada pensil, ada bolpen oleh modul persediaan, akan terjurnal barang konsumsi pada persediaan belum register. Sudah hilang registernya. Jadi nggak perlu nunggu sampai akhir bulan atau ganti bulan atau nunggu SPP atau SP2D-nya. Ya. Ya, tersisa tinggal yang utangnya. Nah, utang itu nanti akan hilang kalau memang sudah dibayar. Pembayarannya nanti akan dilakukan oleh modul pembayaran dari mulai membuat SPP, akan berubah jurnal utangnya dari utang belum terima tagihan menjadi belanja yang masih harus dibayar.
Ya, kemudian ketika SP2D, nah belanja yang dibayar yang itu sebenarnya utang juga akan hilang ya dengan dekelnya. Ya, begitu seterusnya. Baik, modul bendahara termasuk modul yang paling banyak aktivitasnya dan banyak mensupport jurnal ke modul GL pelaporan. Kenapa? Karena di sini memang selain tugas utamanya pemeriksaan kas UP, maka bendahara itu punya fungsi untuk memungut, memotong pajak. Itu pun langsung nanti kita jurnalkan pungutan potongan pajak itu ketika dipungut oleh bendahara akan muncul utang ya pajak yang belum disetor, utang pungutan pajak yang belum disetor. Ya, kas lainnya diberi pengeluaran pada utang pungutan pajak belum disetor. Kapan hilang utangnya? Ketika dia sudah setor ke negara, ketika membuat SSP, surat setoran pajak. Demikian juga kalau ada teman-teman yang setor ke negara lewat bendahara, maka akan diterbitkan SBS, surat bukti setor. Maka akan muncul kas lainnya pada utang pihak ketiga. Ya, kapan hilangnya? Kalau sudah setor ke negara dengan SSP. Pada waktu SSP kita sudah catat sebagai pendapatan, kas lainnya pada pendapatan, ya, dan seterusnya. Ya. Termasuk ketika ada uang masuk LS bendahara, nanti akan muncul di sana jurnal kas lainnya, ya kreditnya adalah utang pihak ketiga. Ya. Lanjut, Mas. Mohon maaf Pak Agung, 5 Ya. menit lagi Pak ya. Baik, nggak apa-apa. Ini sudah mau habis. Oke, Modul pembayaran, ya, jurnalnya adalah SPP dan SP2D. Tadi sudah kita sampaikan itu terkait dengan komitmen dengan bendahara. Ya, ketika komitmen sudah ada BST, maka akan diambil oleh modul pembayaran untuk melakukan resum tagihan. Dia akan bikin SPP, kemudian nanti cetak SPM sampai terbitnya SP2D. Ini jurnalnya sekitar utang dan dekel tadi ya. Lanjut aja Mas, lanjut. Di persediaan, ya yang berbeda dengan existing adalah tadi ketika ada pembelian harus ada trigger dari komitmen. Untuk transaksi yang lain, pemakaian, transaksi transfer, transaksi reklas itu sudah independen. Nah di sini juga karena kita single database memungkinkan kita mereklas kode barang dari barang persediaan ke aset tetap. Jadi Anda reklas keluar dari persediaan ke aset tetap atau sebaliknya ketika ada selan kode maupun perubahan peruntukan. Ya tadinya mau dijual ternyata nggak jadi, ya ingin dijadikan aset tetap, maka nanti bisa direklas dari persediaan ke aset tetap atau sebaliknya. Lanjut aja. Nah di modul piutang tadi mencatat piutang secara detail sampai per debitur bahkan sampai per ID piutangnya. Di modul GL sendiri hanya ada transaksi jurnal penyesuaian dan jurnal manual. Itu pun kalau memang ada transaksi yang perlu disesuaikan atau perlu di jurnal manual. Lanjut Mas, ke rekonsiliasi ya. Bagaimana dengan rekon? Rekon tadi sudah kita sampaikan otomatis ketika sudah tutup periode, kemudian rekonnya itu sudah siap menerima data, maka akan kita push ya kadang-kadang 6 kali, kadang-kadang 4 kali menyesuaikan jadwal rekonnya. Terakhir di konsolidasi Mas, lanjut satu lagi terakhir. Bagaimana konsolidasi laporannya di Sakti? Karena tadi kita sudah sampaikan nggak ada jarak lagi antara Satker dengan KL. Maka apa yang dilakukan oleh Satker itu bisa diintip oleh KL-nya. Ya, bisa diketahui oleh KL-nya. Oh, Satker sudah tutup, kita sudah sediakan monitoring di Monsaktinya. Oh, ini Satker yang sudah tutup atau yang belum tutup. KL itu nggak akan bisa cetak laporan kalau Satkernya salah satu saja ada yang belum tutup. Jadi semangatnya sekali lagi dengan adanya Sakti itu adalah koordinasi, kolaborasi, sinergi. Harus saling bekerja sama, ya, bukan saling menyandra ya. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan sesuai dengan arahan moderator ya 5 menit, mudah-mudahan terpenuhi 5 menitnya ya. Terima kasih Mas moderator, monggo kalau akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, terima kasih atas paparannya Bapak Agung. Ini kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ya terkait aplikasi Sakti. Ini ada Bapak Zulkarnain dari LIPI, Pak. Ya, monggo. LIPI membuat aplikasi internal yang terhubung dengan database persediaan untuk monitoring dan distribusi persediaan. Nah, apakah mungkin ini digunakan apabila nanti pindah ke Sakti, Pak? Ini sekaligus pertanyaan untuk yang aplikasi-aplikasi existing yang lain, nasibnya itu akan seperti apa seperti itu, Pak Bapak Agung? Silakan ditanggapi. Baik, memang tagline-nya Sakti itu adalah cukup satu aplikasi ya, walaupun sebenarnya nggak cukup, tapi biar agak bombastis gitu, ya tagline-nya adalah cukup satu aplikasi, karena
aplikasi-aplikasi besar sudah kita satukan di Sakti. Bagaimana dengan KL-KL yang punya aplikasi-aplikasi yang lain? Nah, sepanjang itu nanti memang struktur datanya itu bisa kita gunakan bersama, maka mungkin saja ya, tapi ini perlu perlu dianalisa dulu. Kita sudah punya pengalaman untuk menginterkoneksikan, misalkan teman-teman KPK itu punya aplikasi Stinko, ya terkait dengan supplier. Nah itu diinterkoneksikan dengan Sakti juga bisa. Ya, kemudian tadi yang kita sudah sampaikan untuk yang aplikasi besar yang sudah interkoneksi Siman, yang kemudian DJP dengan SIDJP-nya. Nah, kalau LIPI punya aplikasi yang lain, nanti perlu kita lihat dulu model interkoneksinya seperti apa yang saat ini dengan aplikasi persediaan yang ada, karena perlu kita sampaikan bahwasannya di Sakti itu user itu bukan hanya operator, ada role user tiga, ya, ada operator, ada validator, ada approval. Yang masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Ya, operator dia merekam transaksi, validator dia melakukan verifikasi awal, approval dia mengapprove transaksi itu. Nah, jurnal itu terkait pada waktu di-approve itu. Makanya nanti kita perlu lihat aplikasi yang dipunyai LIPI itu seperti apa, kemudian apa data apa yang kira-kira nanti bisa diinterkoneksikan ya. Ya mungkin kalau kita belajar dari teman-teman yang lain, mungkin Setnek juga kalau nggak salah ada punya aplikasi yang sudah coba diinterkoneksikan juga dengan Sakti ya. Itu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Agung. Mungkin itu sudah Ya. cukup mencerahkan ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bacakan satu lagi pertanyaan terkait ini sedikit permintaan Bapak Agung terkait. Mungkin nggak nanti terkait user Sakti untuk para APIP atau auditor. Nah, mungkin itu seperti apa Bapak Agung? Ya, baik ya. Ini sebenarnya sudah apa ya? Sudah tercapture juga ada mungkin APIP auditor yang ingin masuk atau ingin punya user Sakti gitu ya. Tapi memang bisa jadi nanti bukan di Saktinya tapi di luar Saktinya, cuman datanya data Sakti ya. Seperti misalkan non Sakti kalau kita punya, kalau sepan ada omnya lah. Kenapa? Karena Sakti ini memang betul-betul aplikasi yang hanya diperuntukkan untuk yang punya transaksi. Yang punya transaksi siapa? Satker, ya sampai dengan induknya di KL kurang lebihnya begitu. Nah, sedangkan yang dibutuhkan oleh auditor atau APIP itu kan yang penting dia bisa melihat atau bisa mentresir data-data yang ada atau yang dihasilkan oleh Sakti. Maka kelihatannya untuk Sakti, ya walaupun saya bukan yang berwenang, tapi kelihatannya tidak akan diakomodir di Saktinya, ya, tapi mungkin di luar Sakti, ya, dia bisa melihat data-data Saktinya. Kita punya namanya Monsakti, monitoring Sakti. Mirip dengan Sepan, itu ada Om Sepan, kurang lebih begitulah. Ya. Om Sepan itu kan sebenarnya data-datanya Sepan, Om itu nggak punya, ya, cuman dia marketingnya aja lah kurang lebih begitu. Nah mungkin nanti begitu juga yang sudah coba kami diskusikan, mungkin bukan di Saktinya langsung, ya, tapi di Monsaktinya. Ya seperti itu Mas. Oke, terima kasih Bapak Ya, Agung. Jadi tunggu ya, mungkin untuk teman-teman APIP dan auditor, kalau untuk monitoring, evaluasi gitu, tinggal nanti dibuatkan aplikasi khusus untuk monitoring, yaitu monitoring Sakti. Seperti itu ya Bapak Agung ya. ya, Terima kasih untuk paparannya dan jawabannya. baik. Kami ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber kita, Bapak Made Krisna Aryawan, Ibu Hesti Pratiwi, dan Bapak Agung Trianto, yang telah menyampaikan paparan mengenai aplikasi penyusunan laporan keuangan.